Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bagian kedua dari mata kuliah audit yang membahas mengenai kantor akuntan publik atau KAP. Yang pertama sekali yang kita bahas mengenai organisasi dan struktur jabatan KAP. Yang kedua, sistem pengendalian mutu KAP. Yang ketiga, jasa profesional KAP. Dan yang terakhir, standar audit. Kita akan membahas mengenai KAP atau kantor akuntan publik. Apa sih KAP tersebut? KAP termasuk auditor eksternal. Merupakan kantor yang didirikan oleh akuntan bersertifikasi akuntan publik untuk melaksanakan praktik jasa di bidang akuntan publik. Izin pendiriannya itu bisa kalian akses di link yang telah tertera di slide ini. Selanjutnya, mengenai sertifikasi auditor di IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Di sini ada 3 level. Yang pertama adalah basic level. Basic level itu yaitu di sini ada syaratnya, harus lulus ujian kemampuan dasar, kemudian S1 akuntansi dan mengikuti ujian ACPAI ya, atau Associate Certified Professional Auditor of Indonesia. Kemudian yang kedua, level auditor. Di sini termasuk level profesional jika dia sudah lulus 5 mata ujian level profesional, member dari IAPI, pengalamannya ada 3 tahun, dia itu mempunyai sarjana S1 akuntansi, S2 dan S3, kemudian lulus ujian ACPAI, baru mendapat gelar CPAI. Yang ketiga, level partner, yaitu di sini masuk kategori level akuntan publik. Itu syaratnya harus lulus ujian lanjutan, pengalaman asuransi ya selama 1000 jam, dan sebagai peserta lulus ujian CPAI. Ya, organisasi KAP. Ada 4 organisasi KAP yang menjadi struktur organisasi. Yang pertama, partner. Dia itu harus punya pengalaman lebih kurang dari 10 tahun. Kemudian manajer 5-10 tahun. Auditor senior 2-5 tahun pengalamannya, dan auditor junior itu 0-2 tahun. Untuk penjelasannya kita lihat di slide ini. Yang pertama, partner ya. Itu bertanggung jawab atas hubungan dengan klien. Ya, ini sini bisa kalian simak. Kemudian yang kedua, manajer, bertanggung jawab atas manajemen pelaksanaan audit. Yang ketiga, auditor senior, melaksanakan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah auditor junior, melaksanakan prosedur pemeriksaan dan membuat kertas kerja audit. KAP itu harus mengikuti ketentuan tentang standar pengendalian mutu. Linknya ini bisa kalian lihat pada link yang telah tertera di slide ini. Ada beberapa ringkasan SPM KAP, itu terdiri dari 9 ringkasan SPM KAP. Yang pertama itu independensi. Di sini ada tujuan dan prosedur. Yang kedua, penetapan personil pada suatu penugasan. Yang ketiga, mengenai konsultasi. Yang keempat, supervisi. Yang kelima, pengangkatan pegawai. Yang keenam, pengembangan auditor. Yang ketujuh, pengembangan karyawan. Yang kedelapan, penerimaan dan keberlanjutan klien. Dan yang terakhir, inspeksi. Semua 9-nya ini bisa kalian simak tujuan dan prosedurnya di slide berikut. Ada 2 jenis jasa profesional KAP. Yang pertama adalah jasa asuransi dan yang kedua jasa non-asuransi. Jasa asuransi di sini adalah jasa penjaminan, yaitu jasa profesional yang bersifat pengujian. Itu seperti contoh jasanya adalah audit laporan keuangan, audit sistem pengendalian internal, audit teknologi informasi, audit operasional, dan audit forensik atau investigasi khusus. Yang kedua adalah jasa non-asuransi atau non-penjaminan. Di sini jasa profesional yang tidak bersifat pengujian, atau istilah lain dari jasa non-asuransi adalah jasa non-atestasi. Itu seperti contohnya jasa penyusunan laporan keuangan, jasa bidang perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya mengenai standar audit. Ya, standar yang harus dipatuhi atau pedoman yang harus dipatuhi oleh auditor untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit laporan keuangan. Ada beberapa standar audit ya. Di sini ada 4 standar audit. Yang pertama adalah ISA atau International Standard on Auditing. Yang kedua ICPA
atau The American Institute of Certified Public Accountant. Yang ketiga PCAOB, Auditing Standard atau Public Company Accounting Oversight Board. Dan yang keempat, kalau di Indonesia itu adalah SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Ini ada 4 standar yang menjadi acuan oleh auditor. Untuk masing-masing standar audit, penjelasannya bisa disimak di slide berikut. Sekarang kita membahas standar audit AICPA dan PCAOB. Yang pertama ada 4 standar audit dalam ketentuan dari AICPA. Yang pertama adalah purpose of audit, yang kedua personal responsibilities, yang ketiga auditor action in performing the audit, dan yang terakhir adalah reporting atau pelaporan. Sedangkan standar audit menurut PCAOB itu ada 3 standar. Ya, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga standar pelaporan. Dari 3 kelompok utama standar audit dengan 10 elemen standar audit dapat disimak di slide berikut. Ada 4 prinsip standar audit. Yang pertama itu tujuan audit, yaitu memberikan opini atas laporan keuangan. Yang kedua tanggung jawab, seperti memiliki kompetensi, mematuhi persyaratan etika, menjaga skeptisme profesional. Yang ketiga pelaksanaan audit. Ini seperti mendapat keyakinan yang memadai tentang laporan keuangan yang bebas dari salah saji, membuat perencanaan audit, kemudian menentukan dan menerapkan tingkat materialitas, mengidentifikasi dan melakukan asesmen, dan mendapatkan bukti audit. Yang keempat adalah tahap terakhir, yaitu pelaporan, yaitu memberikan opini atas laporan keuangan dalam bentuk tertulis. Oke, kita pembahasan yang terakhir mengenai pengendalian mutu KAP. Di sini ada 6 elemen pengendalian mutu KAP yang terdiri dari yang pertama tanggung jawab kepemimpinan untuk mutu KAP, seperti pengembangan budaya mutu melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pemenuhan persyaratan etika profesional seperti penerapan independensi secara faktual dan independensi dalam pandangan publik. Yang ketiga, penerimaan penugasan audit seperti penetapan kebijakan dan prosedur untuk menerima atau melanjutkan penugasan audit dengan klien. Yang keempat, sumber daya manusia seperti kebijakan dan prosedur untuk menjamin kompetensi SDM. Yang kelima, kinerja pelaksanaan tugas seperti penetapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan penugasan personel. Dan yang terakhir adalah monitoring seperti evaluasi periodik terhadap relevansi dan efektivitas implementasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Oke, saatnya kalian menjawab latihan ini. Selamat bekerja!